Sebenarnya kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan bukanlah hal yang baru. Soalnya kenaikan itu rutinitas belaka. Namun apakah memang harus demikian setiap jelang Ramadan harga bahan pokok mesti melambung? Sementara itu sejumlah langkah operasi pasar berikut dengan instrumen hukumnya ternyata belum mampu mengontrol meroketnya harga pangan. Di sini lagi-lagi muncul tudingan praktik mafia pangan bermain. Benarkah demikian? Apa yang salah dari tata kelola pangan kita? Kami mengulasnya dengan Kamser Lumban Raja, Komisioner KPPU, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dan Eni Sri Hartati, ekonom dari Indef. Bapak-bapak dan Ibu, selamat malam. Saya ke KPPU dulu, Pak Kamser. Apa yang menjadi telaah KPPU sampai sejauh ini? Apa praktek lancung yang mungkin bisa terendus? Karena ya setiap tahun kan seperti ini begitu. Ya, sebetulnya KPPU itu bukan hanya tahun ini saja. Ya. Kita memang fokusnya salah satu adalah pangan. Kita memang konsentrasi penuh di dalam, karena ini pangan ini sangat strategis buat bangsa Indonesia. Ya. Ada 250 mulut yang harus dikasih makan setiap hari. Nah, untuk sebagai contoh aja bahwa KPPU baru bulan lalu kan memutuskan perkara kartel daging ini. 32 feedlotter apa itu bunyinya? Sudah dihukum. Oke. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan penahanan pasokan waktu itu ya, ketika memang tadinya waktu ada drastis kuota turun tuh dari 250.000 sapi turun menjadi 50.000. Nah, itu yang membuat mereka berspekulasi. Jadi ada gerakan di antara mereka tuh untuk menahan pasokan itu sehingga membuat harga naik. Ini apakah mereka menguasai sekali ini urusan daging kita? Penguasaan mereka itu berawal sebetulnya karena kuotanya. Nah, kuota itu yang menjadi pertanyaan pertama sebetulnya buat mereka juga, bukan hanya buat kita. Bahkan pelaku usaha itu sendiri juga bertanya. Ada orang-orang yang kita kenal nggak? Atau orang-orang yang terlibat dari upaya membuat bangsa Indonesia kesulitan mendapatkan daging dengan murah? Pejabat misalnya, politisi, TNI, Polri. Kalau kita melihat rangkaian peristiwanya kan, kita udah menghukum 32 feedlotter. Feedlotter itu mengaku akibat dari turunnya kuota. Kuota itu dari siapa? Kuota itu kan datangnya dari pemerintah. Nah, jadi sebetulnya kebijakan inilah yang menjadi awal cerita. Bagaimana, Betul. Jadi sebenarnya kalau dari ceritanya Pak Kamser tadi bisa disimpulkan yang menjadi biang kerok persoalan ini pemerintah. Karena apa? Karena kalau kita menyalahkan, tapi kalau kita buka kerannya kan tujuannya sebenarnya bagus kan sebenarnya. Kuota dikurangi supaya produksi dalam negeri. Ya datanya benar dulu. Ini kan masalahnya kebutuhannya berapa, pasokannya berapa. Nah, data ini yang sebenarnya masa kita nggak tahu persis kan nggak mungkin. Nah, berarti kan memang ada kesengajaan gitu loh. Mengapa? Jadi kan kasusnya 2015 kemarin itu sangat tidak masuk akal, Mas Vito. Begitu habis Lebaran itu harga terus menaik. Nah, itu diakibatkan pengumuman dari pemerintah bahwa akan membatasi kuota. Nah, siapa yang diuntungkan? Jadi kalau misalnya sekarang waktu itu KPPU menghukum feedlotter ini makanya menjadi debatable. Karena apa? Feedlotter melakukan itu karena kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan itu mestinya tidak bisa diadili gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini yang kita harus selesaikan secara jujur. Sebenarnya siapa gitu kan? Siapa yang membuat dan menjadi trigger dari berbagai macam persoalan di carut-marutnya tata niaga daging. Indef melihatnya di mana? Hulunya di mana? Pertama yang pasti ini problem yang utama yang namanya harga mengalami fluktuasi itu pasti pasokan. Pasokan itu produksi. Nah, sekarang ini yang menjadi persoalan ada kebijakan-kebijakan di produksi juga yang justru tidak masuk akal. Katakanlah misalnya ada pembatasan untuk impor sapi bakalan. Nah, sementara kita tahu persis di peternakan rakyat ini memang terbatas. Mengapa terbatas? Mereka tidak ada insentif sama sekali untuk berternak, Mas Vito. Mengapa? Pakannya mahal sekali. Nah, pakan yang
Dan bahannya impor, sementara ketika kita nilai tukarnya kemarin terdepresiasi, ya pasti nggak ada yang bertahan untuk berternak untuk di peternakan rakyat. Nah, sementara kalau ini turun, berarti kan pasokannya harus ada substitusinya. Nah, mestinya diperbesarlah yang di feedlotter tadi gitu kan. Di feedlotter justru dibatasi oleh Kementan gitu. Jadi dalam negerinya belum siap, yang dari luar negeri sudah dicekik kerannya begitu. Jadi sebenarnya pasokan tidak ada. Pasokan berkurang. Jadi urusannya nggak ada mafia nih, nggak ada urusan mafia, nggak ada urusan. Mafia itu tumbuh, ya. Ini kan kayak penyakit nih. Saya selalu mengilustrasikan bahwa jamur atau bakteri itu hanya tumbuh ketika kondisinya nggak steril. Nah, yang membuat nggak steril ini yang harus bertanggung jawab. Nah, Mas Tulus, ini kan sebenarnya kita bisa pahami lah begini ya. Di saat season seperti ini orang banyak makan daging. Sehari-hari kita makan tempe, makan telur, makan ikan barangkali. Kalau misalnya nggak ikan ya tempe sama telur gitu ya. Tapi sekarang ini harganya naik. Kita mungkin sebagian bisa memahami, tapi sampai batas di mana kemudian bisa dipahami. Sama seperti misalnya tuslah lah begitu ya. Lebaran akan naik kalau misalnya Anda pulang kampung. Harganya berapa? 10%, 20%, 30%. Ini kan kita nggak pernah tahu. Pasar aja yang main. Kalau tuslah itu kan masih controllable. Betul. Nah, kalau kenaikan harga ini khususnya daging kan uncontrollable. Pasar. Ya, jadi sangat-sangat memukul konsumen sebagai pemakan daging atau pengguna daging yang sebenarnya rasio pemakan daging kita masih rendah. Tadi bicara data sebenarnya harus diuji dulu. Data kita itu sebenarnya data yang sahih yang mana. Karena dulu Menteri Pertanian pada 2015 itu pernah mengatakan di sebuah stasiun TV, dia mengatakan 0,5 kilogram per tahun per kapita. Nah itu kan makanya kemudian ini berimplikasi terhadap pasokan dan lain sebagainya. Padahal minimal kita adalah 2,5 kilogram per tahun per kapita. Jadi ada selisih yang sangat signifikan. Sehingga ketika data salah, kemudian menentukan rencana berikutnya menjadi salah. Ini yang kemudian berimplikasi terhadap harga-harga tadi. Dan tadi kalau saya baca di di CNN tadi tentang mata rantai yang panjang, sebenarnya itu lebih panjang lagi. Karena ada middleman yang tidak masuk dalam baca maklar itu Iya, ya, maklar calon dan segala macam, entah pejabat atau apa, itu sebenarnya yang membuat harga daging sapi menjadi tak terkontrol dan mahal sekali. Nah, tadi soal jamur ya itulah yang menyebabkan menjadi jamurnya itu. Ya, tapi sekarang kita kan berharap pemerintah katakan bisa 80.000 per kilogram. Kalau saya pribadi, saya menyayangkan kenapa ini muncul di saat harganya sudah 120. Kenapa nggak di awal-awal diumumkan ketika Ramadan nanti harganya 80.000 per kilogram dan pemerintah akan menjamin. Ya sebenarnya itu sudah lama ya, kan selalu dibandingkan bahwa harga daging sapi kita itu harusnya bisa sama dengan misalnya di Singapura dan Malaysia yang harganya antara 55.000, 60, 70 ya. Itu kan artinya kenapa di sana bisa 60 atau lewat sedikit, tapi di kita sampai 100 lebih. Alasannya begini, karena di sana yang dikasih makan mulutnya sedikit, di sini mulutnya banyak sekali. Ya itulah, sebenarnya itu sudah fakta ya, fakta yang kemudian kalau memang serius untuk diturunkan, itu mestinya 1 tahun sebelumnya sudah disikat jamur-jamurnya itu. Baik, kita akan bahas jamur-jamur itu sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Mari kita lanjutkan perbincangan ini. Ternyata kalau kita lihat kan bukan hanya daging, tapi juga ada telur, ada cabai, ada... Dan ini akan menjadi domino efek nih nanti. Saya nggak tahu beras juga akan naikkah harganya apa segala macam. Nah, ini kan seperti kami publik dimanfaatkan hanya untuk kepentingan keuntungan segelintir orang. Mumpung kalian akan makan lebih banyak daging, mumpung konsumsi telur lebih banyak, cabai lebih banyak, kami naikkan harganya supaya kami mendapatkan keuntungan lebih banyak dari kalian. Kan sebenarnya begitu. Nah, dari KPPU sendiri melihat ini sebagai tindak yang menyimpang dari sejumlah pihak-pihak tertentu. Ya, tidak juga ya Mas. Kalau kita melihat bahwa ini bukan peristiwa dadakan. Ini kan peristiwa yang berulang tahun per tahun. Betul. Artinya memang mafianya sudah dari tahun ke tahun sudah semakin pintar gitu. Tapi sebaliknya kalau negara hadir artinya setiap tahun sudah bisa diplan untuk tahun berikutnya. Berapa sih kapasitas
katakanlah tingkat konsumsi kita berapa sih sebetulnya setiap hari Lebaran. Pak Kamsar tadi bicara soal ayam juga tadi. Gimana? Iya, jadi setelah kami memutuskan perkara daging ya, dan sudah 32 feedlotter dihukum itu, sekarang kita sedang perkarakan soal ayam. Memang agak berbeda sedikit. Kalau di ayam ini betul-betul terjadi semacam betul-betul bebas betulin ayam ini. Bayangkan. Negara tidak hadir? Kehadirannya menurut saya harus lebih diperjelas. Intens. Karena misalnya kalau di ayam ini Mas, ada ayam itu namanya great grandparent. Hanya satu tuh importernya. Ada grandparentnya, itu ada beberapa memang yang importer. Tapi turunannya itu yang menghasilkan ayam yang kita makan itu kan adalah parent stock. Nah, ini ada perusahaan ya memang struktur pasarnya ini oligopoli ya, dan hanya ada 2 perusahaan yang sangat besar menguasai lebih dari 50% pasar ini, dan sayangnya mereka menguasai ini dari hulu sampai ke hilir, bahkan bukan hulu lagi, bahkan lebih ke hulu lagi ke pakannya. Jadi semuanya sampai ke live bird atau ayam potong. Oke. Mereka kuasai sedemikian, dan karena perkaranya sekarang lagi berlangsung, memang seru. Apa yang kita temukan, informasi yang kita temukan di persidangan itu luar biasa, membuat kita. Saya jadi ragu kalau kayak gini semua ya, ayam kita import, sapi kita import, Di apa ayam namanya? itu lebih spesifik lagi, Iya. Mas Ya Vito. karena tidak ada kedaulatan dalam hal ini. Makanya saya jadi ragu, negara kita tuh sebenarnya negara kaya atau negara kere sih sebenarnya, kita import Ya, semua. kedaulatan itu kan memang sebenarnya menurut saya didesain untuk ketergantungan pada impor ya. Artinya memang ada desain Ada kan itu desain, kan? jelas itu. Karena mestinya kita bisa sekali untuk mandiri di daging sapi sekalipun kalau memang Iya, iya. dipersiapkan Nggak ada minimal alasan 5 yang- tahun. Kita ya. pilih aja satu pulau yang ada lah dari 17.000 sekian Betul. gitu. Apalagi hanya ayam, itu lebih bisa Itu sebenarnya. kenapa Mas seperti itu Mas? Apa YLKI melihatnya itu dari tahun ke tahun kan? Dan ini bukan hanya rejimnya siapa, dari rejim ke rejim kita mengalami Iya, hal dari yang tahun sama. ke tahun ini kan kita sering dinak-bubukan bahwa ini soal supply demand. Padahal ada struktur pasar yang menurut saya memang Salah. salah dan memang Didesain. dibuat salah ya. Tadi dibuat salah, ketergantungan impor yang terus-menerus, mafia impor dan seterusnya yang kemudian ini dilanggengkan, ya, dilanggengkan. Jadi memang ada logika gini Mas Vito, bahwa sampai kapanpun Indonesia tidak akan kompetitif untuk daging misalnya. Betul. Sampai kapanpun Indonesia tidak akan kompetitif untuk kedelai gitu kan. Nah ini kan konyol gitu loh. Karena Padahal yang namanya produk pangan itu nggak ada yang diperdagangkan lebih dari 20%. Jadi kalau sampai kita mempunyai ketergantungan pasokan dari impor, sudah pasti akan carut-marut seperti ini. Karena sekalipun ada Artinya di pasar 20% tuh kita. jadi gini, perdagangan internasional Ya. yang komoditas yang diperdagangkan itu sektor pangan, bahkan sektor pertanian secara keseluruhan itu kurang dari 20%. Oke. Selebihnya yang 70-an% itu adalah manufacturing, produk-produk industri. Nah, kalau kita? Nah, sehingga kalau kita sampai Di atas impor 20. ya, sampai impor Iya, iya. impor pangan, itu pasti kita akan sangat tertekan gitu. Pasti akan mengalami suatu hubungan kerjasama perdagangan yang Imbalance. antara inferior dan superior. Oke. Seperti halnya misalnya kita sekarang dengan Amerika kan, kita kalau nggak mau ikut TPP ya sudah, Amerika nggak mau kerjasama bilateral dengan Indonesia, ini kan Iya, konyol iya, gitu. iya. Ya ada yang kontroversial ya Mas ya. Kalau daging itu jelas memang mau nggak mau harus impor karena memang kita nggak cukup sapi lokalnya. Kalau ayam mereka nyatakan kita sudah Surplus malahan. bukan hanya cukup, tapi Surplus. sudah menurut mereka oversupply. Jangan lupa beberapa saat yang lalu Kementerian Pertanian memutuskan harus ada afkir dini kepada parent stock, indukan ayamnya Indukan. gitu kan. Karena dianggap sudah oversupply. Tapi kenapa naik juga ya? Itulah makanya, makanya saya bilang ini pakannya kita jadi impor. kontroversi jadinya. Enggak, sekarang tolong cerahkan saya lah. Pakan itu kan setahu saya zaman saya dulu, ya zaman saya kecil dulu, Iya. jagung, beras itu kan bisa Betul, diberikan betul, pakan begitu ya. betul. Ini mungkin teknologi sudah semakin canggih Iya, sehingga iya, harus ada bahan baku yang kita tidak punya, harus kita impor dari luar. Nah, yang itu yang kemarin menjadi pemicu harga pakan naik itu apa? Tiba-tiba Menteri Pertanian barang sudah di atas laut, stop, nggak boleh impor jagung. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk sumber pakan ternak ini ini kan jagung menjadi isunya mahal. ya? Mahal. Oke. Dan kalaupun ada akhirnya diganti ke
gandum. Jadi betul bahwa impor jagung menurun, tapi impor gandumnya meningkat gitu kan. Nah, ini yang kebijakan inkonsistensi kebijakan seperti inilah yang menjadi problem. Ya, sekarang mari kita petakan deh. Sekarang isunya kita kan berharap banyak sih sama Pak Jokowi dan jajarannya begitu kan. Ini kan yang dipilih dengan suara populer dan lain sebagainya. Dan kita lihat sejak awal mempunyai komitmen. Iya, komitmennya jelas. Tapi kan kita lihat ini berarti ada yang salah dari cerita tadi bahwa yang dari luar ditahan padahal di dalam sebenarnya nggak cukup sehingga ini akhirnya ada scarcity, ada keterbatasan dari pasokan gitu kan. Jadi ini memang komitmen untuk segera mewujudkan swasembada pangan tadi pasti kita apresiasi. Tapi caranya jangan manipulasi data gitu loh. Ada arah ke sana memanipulasi data. Kalau tadi tiba-tiba atau salah hitung aja Mbak ini sebenarnya. Ini tadinya maunya ini digerojok lebih semangat produksinya. Ini kan ekonomi ya Mas Vito. Jadi kan ketika misalnya tadi kasus ayam. Tiba-tiba dibilang surplus terus ada instruksi untuk akhir dini. Nah, begitu akhir dini ada yang namanya harga langsung melonjak. Terus siapa yang diuntungkan? Kan ada yang diuntungkan ini. Nggak mungkin kan kebijakan itu diambil gitu kan semena-mena gitu kan. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan kita, sehingga ini yang perlu betul-betul gitu kan, betul-betul ada evaluasi yang menurut saya siapa yang diuntungkan tadi. Ini pertanyaan simpel aja lah Mas Tulus. Bisa nggak sih pemerintah bilang begini, oke ini Ramadan pasokan konsumsi akan meningkat, biasanya harganya katakanlah 80.000, 90.000, boleh naik jadi cuma 100.000 misalnya begitu. Dan itu akan bertahan terus. Artinya ada upaya untuk penetapan pagu untuk harga-harga. Harga referensi ada di Kementerian Perdagangan. Ada asal tadi pasokannya cukup nggak? Ya, kalau mekanisme dipaksa? Bukan dipaksa, kan pertanyaannya soal ini supply, ini pasokan atau sebenarnya dihengki-pengkikan oleh orang-orang yang kemudian ditahan tuh daging dan lain sebagainya. Karena kalau Pak Jokowi mengatakan Rp80.000 per kilo ya nanti endingnya sebenarnya impor. Pada akhirnya impor. Dan impor itu ya akhirnya lagi-lagi melemahkan rencana untuk swasembada. Ya karena sebenarnya kan isu swasembada sejak zaman Pak SBY. Pak SBY sudah melakukan itu tapi kemudian tidak terurus dengan baik dan akhirnya gagal. Nah sekarang Pak Jokowi pun mentargetkan itu. Dan dari sisi timing sebenarnya perlu waktu minimal katanya 5 tahunan. Nah sekarang ini sudah lewat dan kalau menggadang-gadang untuk swasembada juga berat kalau memang ada dua hal kan di sini kan, ada salah urus dari pemerintah tapi juga kita menghadirkan KPPU karena KPPU juga mendapatkan temuan-temuan walaupun pada akhirnya soal kuota dan lain sebagainya. Kita pengen tahu deh sebenarnya prakteknya seperti apa, misalnya di ayam itu konkretnya seperti apa sampai pada akhirnya harganya tinggi sekali di di pasaran. Tapi nanti Pak dijawabnya, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, oke, kita lanjutkan. Gimana Pak, konkret apa fraud yang terjadi sebenarnya di ayam saja misalnya? Iya, jadi makanya kalau KPPU dari awal itu langsung merumuskan langkahnya begini, kita mau mereform marketnya deh, supaya kita ini semua nggak galau gitu ya. Pasar itu direform dengan pertama kebijakan yang harus diperbaiki supaya menjadi pro kepada persaingan, yang membuat lebih efisien dan lebih transparan nih bisnis di Indonesia ini. Karena misalnya kalau kita tanya, ya, informasi yang sudah didapatkan di persidangan, jadi nggak apa-apa saya share di sini ya, bahwa ternyata ada tim ad hoc misalnya yang menentukan entah dari mana mereka peroleh data-datanya, mereka mampu merumuskan bahwa karena demand-nya seperti ini, maka supply-nya seperti ini. Tapi ketika kita kejar di persidangan, bagaimana mereka menentukan sisi konsumsinya dan sisi supply-nya sehingga bisa match? Ternyata nggak ada data yang bisa dianggap sahih secara akademis ya. Tidak ada. Nah, itulah awal tim menurut ad hoc saya. itu pemerintah, CQ pemerintah. Nah, harusnya kan pemerintah. Nah, lucunya ini diberikan kepada kaum profesional dari
para pelaku usaha yang tadi. Oke, jadi mereka juga dong ya yang ngatur negara Kalau ini. pelaku usaha bukan profesional dong, Pak. Iya, jadi pegawainya deh kalau mau lebih tepat. Maksudnya nih, jadi artinya sisi berapa angka supply dan berapa angka konsumsi ini jadi bias jadinya. Oke, itu yang kemudian direkomendasi ke pemerintah atau Iya, bagaimana kita mau mempercayai sebuah kebijakan? Ya, kita mengambil kebijakan berdasarkan data-data yang kita pun tidak yakin. vested interest Jadi gitu level ya. of quality daripada kebijakan itu ya. Daging juga berlaku seperti itu. Nah, daging kan modelnya beda karena memang ada pasokan dalam negeri dan ada pasokan luar negeri. Kalau daging yang kami lihat salah satu kelemahannya adalah memang sulitnya menentukan berapa sih sebetulnya potensi daging sapi yang dipegang oleh rakyat itu. Kemudian yang belum dipelajari adalah kapan sih sebetulnya peternak tradisional ini mau melepaskan sapinya. Apakah pada saat hari raya atau malah dia bilang enggak, saya lepas ini ketika anak saya mau sekolah. Yang terjadi? Jadi harusnya penelitian yang secara khusus dibiayai oleh Kementan untuk itu sehingga dia memiliki basis data yang kuat. Itu yang menurut kita belum dilakukan. Jadi bagaimana kita membuat kebijakan yang bagus kalau datanya aja nggak akurat. Oke. Kalau cabai, kemudian bawang dan lain sebagainya itu beda lagi ceritanya. Ya, bawang juga sama. Di Indonesia ini kan katakanlah Kita nggak import bawang kan, Pak? harusnya, Oke. khususnya Sudah bawang merah masuk loh ya. impor bawang merah. Bawang merah, kalau bawang putih sih kami udah perkarakan di KPU. Kalau bawang putih oke lah itu impor. Jadi itu masalah ini soal bagaimana mengatur kuotanya kalau itu. Tapi kalau bawang kita kan ada Brebes, ada Jawa Timur juga ya di daerah Malang sana, antara Surabaya dan Malang itu ada sentra produksi di sana. Terbukti pada saat panen mereka, ya tidak hadir juga negara untuk katakanlah membeli. Bahkan kemarin ada kasus kan yang sudah berjanji mau membeli tapi tidak merealisasi. Kalau bawang putih sudah lupakan lah ya, bawang putih kita. Kalau oke lah, kalau kita harus fair dong. Kalau di Indonesia nggak tumbuh mana juga kita harus paksakan ya. Nah ya oke, kalau kayak gitu ini kita lihat kan ke depan nih nanti nih. 1 tahun lagi apakah kita akan ngumpul seperti ini lagi? Ini Semoga Ramadan tidak. ya? Semoga Oke. tidak. Bagaimana jalan keluarnya dari sisi tata kelola misalnya? Iya, tata kelola harus dimulai dari hulunya dulu. Jadi bagaimanapun pangan ini ketersediaannya harus cukup. Ketersediaan cukup itu berarti harus memacu produksi. Produksi itu tidak hanya angka statistik, harus konkret. Nah, jadi selama permainan di data statistik ini terus-terusan dilakukan, maka inilah yang menjadi ruang tadi, ruang untuk munculnya para spekulan. Karena begitu pemerintah data yang salah, gitu kan, data yang tidak valid, legal tapi tidak valid, gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan penentuan tadi berapa kebutuhan impor, berapa kebutuhan yang harus dipasok untuk pemenuhan konsumsi tadi menjadi bias. Dan itu juga tidak konsolidatif gitu ya antara satu lembaga ke lembaga lagi yang kemudian. Nah, itu yang kita curigai justru menjadi kesengajaan gitu loh. Karena dengan data yang itu lembaga pemerintah kan? Lembaga pemerintah. Mereka menyengajakan untuk kepentingan yang punya vested interest, yang pedagang, bisa yang mendapatkan keuntungan tentu. Jadi gini Mas, siapapun ya tadi yang memunculkan, yang akhirnya muncul yang kita selalu kambing hitamkan ini kan ada mafia atau kartel atau apapun gitu kan. Itu hanya bisa tumbuh ketika terjadi disparitas data tadi. Kalau data ini firm, data ini valid, maka tidak ada ruang mereka untuk bermain spekulasi. Jadi Mbak Eni ini kan gini, tidak mampu satu hal, disengaja satu hal. Tidak validnya data ini karena kita tidak mampu mencari data yang valid atau karena memang disengaja. Bisa aja kan, nggak terlalu canggih kita ternyata ngitungnya ternyata begitu. Ya, memang ada dua sebab mengenai data ya. Jadi data ini kan memang yang mempunyai kewenangan ini BPS. Betul. Nah, BPS memang punya kelemahan Mas Vito. Jadi BPS ini tidak melakukan survei secara betul-betul data primer. Data yang dikumpulkan BPS data sekunder. Data sekunder ada banyak kelemahan karena apa? Datanya dari kepala dinas. Kepala dinas pasti harus sesuai dengan target. Kalau nggak sesuai target pasti dia punya masalah. Di masalah gitu. Dan kan. itu data sekunder itu tidak diverifikasi. Nah,
memverifikasinya kan harus dengan data primer. Ya. Nah, ini memang satu kelemahan di dalam pendataan kita. Gitu Kalau misalnya kan. ini terjadi terus-menerus, ya akan begini terus-menerus berarti. Nah, ini. betul. Akan berulang. Akan selalu berulang. Jadi ini Ya, kita pasti akan ngobrol begini setiap Ramadan berarti. mestinya ini kan ada satu katakanlah evaluasi. Jadi kalau misalnya tahun kemarin dengan menggunakan data itu salah, artinya salah itu terus terjadi gejolak harga, mestinya ada konsolidasi dong antara pemangku kepentingan ini, terutama pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan ini gitu kan, tidak terus menerus menggunakan data yang tidak valid tadi gitu. Artinya kan makanya kalau tetap ini sudah tahu datanya tidak tepat tapi dipakai terus untuk basis kebijakan, maka apa yang direncanakan tidak akan pernah sampai. Ya artinya ini kan kita publik jangan disalahkan kalau menuduh bahwa pemerintah juga melakukan pembiaran. Iya, iya. Mas Tulus, ini kan katanya 80.000 nih daging saja, kita bicara tentang daging. YLKI yakin nggak itu akan tercapai sekarang ini? Ya tergantung solusi yang diberikan. Oke. Kalau solusinya Operasi kemudian pasar katanya. solusi instan dengan impor daging beku bisa jadi. Tapi kan itu tidak Itu menyelesaikan operasi pasar persoalan. yang dimaksud ya? Iya, operasi pasar. Tapi itu kan solusi jangka pendek dan itu kan terulang. Cuma persoalannya yang terkait data sebenarnya gini. Kalau saya pernah diskusi, sebenarnya kita sudah swasembada daging kalau minus Jabodetabek. Sapi. Ya, sapi. Kalau dikurangi Jabodetabek, sebenarnya kita sudah berdaulat ya dengan peternakan rakyat itu. Yang menjadi penyakit ini adalah Jabodetabek yang katanya setiap bulan itu butuh 40.000 ekor sapi. Oke, tapi sebentar deh gini. Itu artinya sebenarnya konsumsi daging kita di luar Jabodetabek itu tidak besar berarti. Tidak besar. Tidak membanggakan juga sebenarnya. Kan daging. Iya, itu soal lain. Tapi bahwa sumber protein bisa banyak ya. Dan kedua, yang saya kira juga sering dilupakan itu soal infrastruktur. Jadi pengangkutan atau transportasi sapi. Jadi misalnya gini, Katanya cuma punya satu kapal. sapi dari NTT itu jauh lebih sulit masuk ke Jakarta daripada sapi dari Australia. Oke. Nah, itu harus diatasi. Dan itu yang membuat ongkos kemahalan yang kalau kita mendatangkan sapi dari NTT, dari NTB karena tidak ada kapal yang bisa mengangkut yang lebih kapasitas banyak atau lebih berperi kehewanan. Ya. Sementara Australia bisa mendatangkan sapi ke Jakarta dengan satu kali angkut 30.000 ekor sapi dengan kapal yang jauh lebih bagus dibanding kapal manusia kita. Oke. Nah, itu yang harus satu hal yang diatasi Itu juga. karena kata kuncinya satu, they mean business artinya kan sebenarnya. Mereka serius menanganin bisnis. Kalau kita bisa minta tolong Bu Susi barangkali daripada menenggelamkan kapal-kapal yang ada, kita bisa pakai kapal itu untuk mengangkut sapi misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Beda ya, Jenis beda kapalnya peruntukannya. Malah tenggelam sapinya nanti. Sampai ya gimana? Tapi yang penting juga memang kita kan harus mulai berbicara diversifikasi pangan. Ya. Jadi protein ini kan tidak hanya sapi. Bahkan sapi kan sekarang Mas Vito sudah mungkin sudah mulai mengurangi karena sumber kolesterol. Ikan, Bu Susi ini yang harus berperan. Nah, cuman persoalannya sekarang kebijakan-kebijakan Bu Susi yang sangat revolusioner itu ternyata juga tidak berdampak kepada peningkatan konsumsi ikan. Suplai ikan dulu suplai ikan. Nah, jadi juga menumbuhkan produktivitas di nelayan sekaligus juga di industri-industri perikanan. Kenapa gitu. Nah, ini yang harus dievaluasi, why-nya itu harus diselesaikan gitu. Sehingga nanti oke deh sekalipun misalnya masyarakat kebanyakan kita makan rendangnya kan juga kalau lebaran itu minimal kalau memang tidak terpaksa benar-benar tidak terakses mereka masih bisa bikin rendang ikan. Rendang ayam. Gimana Mas Tulus? Ya, saya setuju. Artinya kan sebenarnya gini, buat saya usulan Mbak Eni itu bagus buat bangsa, tapi kan domainnya kita dong untuk memilih daging dan kita nggak boleh ya udah kalau misalnya mau daging harganya mahal itu ya kan itu nggak jawaban kalau negara gitu kan. Perilaku konsumsi kita itu kan dalam konteks konsumen minimal ada dua, aksesibilitas dan keterjangkauan. Nah, dua itu yang harus dipenuhi oleh negara. Aksesibilitasnya seperti apa dan affordabilitas atau keterjangkauan. Baru kemudian kita campaign jangan makan daging, makan ikan saja, bla bla bla. Ya itu langkah berikutnya karena memang tadi diversifikasi pangan itu menjadi penting karena sebenarnya pelajaran yang sangat baik dari kita misalnya kita tergantung dengan beras misalnya sehingga tidak bisa dengan komoditas pangan yang lain. Akhirnya makan roti impor juga kan? Iya. Gimana makan jagung apa kita gitu? Ya kan banyak sumber-sumber karbohidrat atau protein yang bisa ditanam dengan sangat baik di
produksi Indonesia. Oke. Gimana Pak? Ya kalau KPPU melihatnya begini Mas, makanya saya katakan tadi harus ada market reform diantaranya memang struktur pasarnya. Ini Bu Adi lebih jago menjelaskan ini sebetulnya. Struktur pasar kita tuh memang lihat kalau di ayam cuma duopoli boleh disebutkan gitu kan, atau oligopoli hanya 3, 4, 5 pemain besar di situ. Ini kan kemudian Pak, saya potong sebentar. Ini kan kemudian menginspirasi kita. Ya sudahlah, ditangani negara saja sudah, swasta juga terlalu banyak main-mainnya sama publik. Akhirnya publik juga nggak ini. Iya, tapi kan kita ketahui bahwa negara tujuannya bukan berbisnis Ya, kan. betul. Nanti lama-lama kita jadi negara totaliter lagi Ya, kan. ya. Itu langkah mundur saya kira. Betul. Lebih bagus kita tata lagi tadi. Pertama harus ada regulatory review yang memberikan kebijakan ini tidak memihak lagi kepada misalnya hanya 2 atau dia saja yang main di situ, 2, 3 pemain. Harus dibuka lagi kesempatan kepada new entrants atau pendatang baru di bisnis ini yang bisa langsung skalanya langsung besar gitu. Oke. Tidak harus takut-takut, berani nggak nyoba karena apa? Dia merasa sulit masuk ke situ. Gitu. Dan diberikan insentif sama pemerintah. Dikasih insentif sama pemerintah, nah tinggal KPU Kalaupun mengawasi perilakunya. Gimana Mas? Kalaupun diserahkan ke negara, misalnya Bulog, itu belum tentu bisa. Iya. Karena misalnya sapi, dia punya kandang nggak untuk impor sapi itu? Itu juga wacana yang kemarin. Iya, yang kita karena bicarakan. ketika impor itu kan tidak boleh langsung dipotong kalau sapi. Dia harus 3-4 bulan disterilkan di sini atau digemukkan, baru boleh dipotong. Nah, Ada Bulog nggak nggak tempatnya? punya, nggak ada. Kalaupun ada nggak cukup. Ya, yang punya swasta. Ya. Itu juga persoalan yang harusnya dipikirkan untuk kalau kita mau serius soal mengatasi pasokan, apalagi soal swasembada. Ya. Gitu. Mbak ini gimana? Iya betul. Jadi bagaimanapun kita pinginnya ini ada keseriusan gitu loh dari pemerintah untuk kebijakan-kebijakan ini hanya tidak sekedar hanya pencitraan, hanya sekedar merespon dari keluhan masyarakat, tapi menyelesaikan problem ini dari problem hulunya gitu, dari problem fundamentalnya. Jadi sekali lagi untuk pangan ini yang paling utama segera dilakukan adalah desain kebijakan untuk meningkatkan produksi. Apapun lah, dari komoditas apapun. Nah kedua adalah tata niaga tadi. Jadi tata niaga dan produksi ini satu yang kausalitas. Jadi ketika sisi produksi ini tidak punya insentif ekonomi, maka jangan pernah harap mereka akan tertarik untuk melakukan produksi. Jadi ini kan sudah terbukti. Nah, jadi berbagai macam harga pangan naik tetapi tidak ada peningkatan produksi. Jadi ini kan satu hal yang tidak masuk akal. Nah, sehingga ini yang harus diselesaikan problem, ini kan problem struktural ya, yang harus benar-benar diselesaikan. Memang tidak bisa dalam jangka yang sangat pendek, tetapi komitmen ini jangan hanya sekedar muncul ketika ada persoalan gonjang-ganjing Reaktif jadinya begitu ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak ketemu lagi. Iya tahun depan. Tahun depan. Kalau juga kalau ketemu lagi dalam waktu 1 bulan ada yang lebih salah lagi. Kalau misalnya kita ketemu lagi ternyata harganya jadi 300.000 per kilogram. Tapi yang jelas kalau misalnya kita ketemu lagi bapak-bapak dan ibu ada yang salah berarti. Pasti. Negara salah urus. Mudah-mudahan tidak salah urus lagi. Terima kasih atas waktunya dan kita berharap harga akan segera stabil.